Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita sedang membahas tentang 7 tahapan setan dalam menggoda manusia. Jadi ini menggambarkan betapa tekunnya setan, betapa telitinya setan dalam menggoda manusia. Sabar. Betul-betul orang itu diikuti satu-satu. Tidak terburu-buru. Ini jurusnya yang pas apa? Ini rayuannya, bujuknya apa yang pas? Ini metodenya bagaimana? Ini harus menggunakan apa? Itu betul-betul setan itu teliti. Sehingga hal itu pun diulang-ulang di dalam Al-Quran. Yakni peringatan-peringatan bahwa syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Orang tertipu itu adalah orang yang menganggap setan bukan musuhnya. Lebih buruk lagi orang yang menganggap setan itu kawannya. Wah, itu gawat itu. Nah, sehingga kita pun teringat dengan sejarah bahwa ternyata dari zaman Nabi Adam alaihissalam, setan itu sudah iri dan dengki kepada manusia. Karena sebelum ada Nabi Adam, setanlah, iblislah, yakni makhluk Allah yang mulia. Yaitu tidak. Tapi begitu datang Nabi Adam, terbukti Nabi Adam itu paling berilmunya makhluk Allah. Sehingga Allah pun mengatakan, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua mau sujud kecuali iblis yang tidak mau. Inilah setan pertama. Setan pertama itu yaitu iblis. Ini rajanya setan. Jadi iblis itu hidup dari zaman itu sampai hari kiamat nanti. Terus hidup. Nah, jadi kita lihat iblis itu sombong, disuruh sujud tidak mau. Sehingga Allah mempertanyakan, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud? Padahal aku perintahkan engkau untuk bersujud. Apa jawabnya? Jawaban kesombongan. Sehingga kalau ada manusia sombong, kita bilang ini iblis ini. Kenapa? Karena kesombongan itu sifatnya iblis. Sehingga saat Allah mengatakan, apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak mau sujud padahal aku perintahkan untuk sujud? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi materialis banget.
Sehingga kalau ada manusia sifatnya materialis, nah itu berarti ikut-ikutan iblis ya. Melihat orang kaya besar, dilihat orang itu materinya. Kalau ada seorang muslim yang soleh tapi pakaiannya sederhana, disepelekan. Nah, ini cara berpikirnya iblis ini. Tidak tepat itu. Itu bagian dari kesombongan. Oleh karena itu buang. Ini cara-cara yang salah. Nah, kita wajib menjadikan iblis, menjadikan setan sebagai musuh kita yang paling nyata. Maka kita dapati bahwa setan itu dalam menggoda sampai 7 tahap. Tahapan yang pertama itu yang paling tinggi, yang setan akan istirahat kalau berhasil, yaitu mengajak manusia untuk kafir, untuk jadi musyrik. Kalau itu terjadi, dah selesai. Karena sama-sama layak untuk masuk ke api neraka. Dah selesai, ini orang kafir. Gak akan masuk surga selama-lamanya. Karena orang kafir kalaupun bertobat tidak akan diterima tobatnya sampai masuk Islam. Nah, kalau gagal, nah ini tahapan kedua. Diajaknya untuk berbuat bid'ah. Diajak untuk berbuat bid'ah. Kenapa? Kok bid'ah duluan, bukan dosa besar duluan? Bid'ah itu paling besarnya dosa besar. Karena antara bid'ah dengan kekafiran itu tinggal selangkah. Bid'ah itu yang dirusaknya adalah agama. Sedangkan perbuatan dosa besar yang dirusaknya adalah dunia. Seseorang minum arak yang rusak apanya? Ya orang itu sendiri yang rusak. Harta bendanya yang rusak. Orang berbuat zina, orang berbuat riba, orang membunuh dan sebagainya. Yang rusak itu dunia. Tapi orang berbuat bid'ah yang rusak apa? Agama. Mana yang lebih mahal? Agama atau dunia? Agama. Maka bid'ah itu ini berbahaya karena yang dirusaknya agama. Nah, jadi ini targetnya iblis. Jadi kalau seseorang sudah berbuat bid'ah, tinggal didorong sedikit, maka akan menyembah kuburan, akan menyembah wali, akan menyembah orang saleh, akan menghormati dan mengagungkan orang atau benda berlebih-lebihan, akhirnya terjerumus di dalam syirik, ya atau tidak? Gampang banget dorongnya, tinggal sedikit lagi. Tapi kalau orang mabuk, begitu sadar dia tobat. Orang berbuat bid'ah tidak, orang berbuat bid'ah tidak merasa dirinya salah. Saya berbuat baik kok. Yang saya baca Al-Quran, yang saya baca hadis, yang saya baca zikir, saya memuja Allah, saya memuji Rasulullah. Jeleknya di mana? Bagus semuanya. Itu jebakan setan. Nah, kalau seseorang selamat dari tahapan yang kedua ini, karena dia itu berilmu tentang sunnah, dia betul-betul mampu melihat, oh ini bid'ah, dia tidak mau. Mengerti betul mana yang sunnah, mana yang bid'ah, sehingga tidak mau yang bid'ah. Maka digodalah berikutnya manusia kepada tahapan yang ketiga, yaitu dosa besar secara umum, di mana orang itu digoda oleh syaitan bahwa dosa besar itu membanggakan. Makanya yani orang minum arak, tempel-tempelan gelas, ting, gagah, pakai dasi, pakai jas, minum arak, ya jadi gagah banget,
Ini seseorang di sekelilingnya ada perempuan-perempuan cantik. Keren, itu godaan setan. Digoda manusia itu. Seseorang korupsi sampai uangnya 1 kamar. Ada duit 1 kamar. Kapan habisnya itu duit, ya? Bangga dia, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seseorang di saat tenggelam di dalam dosa besar, menyepelekan ibadah, menyepelekan semua kebaikan. Nanti pun dia akan sampai kepada titik di saat dia itu ingin bertobat, nanti saja, kata setan, nanti kalau sudah tua, nikmati hidupmu. Mumpung engkau itu punya kesempatan itu tidak terulang 2 kali, dan seterusnya. Godaan setan itu luar biasa. Nah, di sini kita lihat orang kalau dia itu berilmu, tahu betul, oh ini jebakan setan, maka dia akan menghindar. Tapi yang kasihan itu yang bodoh itu. Orang bodoh tapi terhormat, orang bodoh tapi jadi pemimpin, orang bodoh tapi menjadi pemuka masyarakat. Itu. Dengan mudahnya terjerumus di dalam dosa besar. Nah, namun walaupun demikian, pintu taubat Allah itu sangat terbuka, lebar-lebar. Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau ternyata orang itu bertobat dari dosa besarnya, setan pun akan beralih kepada dosa tahapan yang keempat, yaitu dosa kecil. Kenapa kok dosa kecil? Dosa kecil itu ibarat kerikil. Kerikil itu kalau jumlahnya banyak jadi bukit, ya atau tidak? Sedikit demi sedikit jadi bukit. Nah, sama. Dosa-dosa kecil pun seperti kerikil. Kalau dilakukan dalam jumlah yang banyak jadi dosa besar. Apalagi kalau dosa kecil itu dilakukan dengan menyepelekan Allah, dengan menantang Allah, maka dosa kecil itu jadi besar. Kenapa? Karena melakukannya dengan menantang Allah, dengan sengaja. Dia menganggap Allah itu tidak ada, Allah itu buta, Allah itu tidak berpengaruh apa-apa, disepelekannya Allah. Jadi dosa kecil itu bleng jadi besar seperti ditiup. Nah, maka orang itu harus berhati-hati terhadap dosa kecil. Harus menjaga diri. Terus rajin-rajin bertobat. Karena kita tidak tahu diri kita itu setelah berbuat dosa apa saja dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lidah kita, dengan kaki kita, dengan pikiran kita. Banyak banget dosa yang kita lakukan dan kita tidak mampu menghitungnya. Terus bagaimana caranya? Ya rajin bertobat, rajin beristighfar. Jangan nunggu berbuat dosa besar dulu baru bertobat. Jangan, itu salah. Kita harus bertobat seperti Rasulullah bertobat. Rasulullah itu bertobat sehari berapa kali? 100 kali. 100 kali sehari. Kita kalau nggak mau bertobat itu sombong namanya. Rasulullah saja yang sangat bertakwa itu, yang sangat jauh dari perbuatan dosa itu, ternyata taubatnya sehari 100 kali. Kita harus rajin bertaubat. Karena ada dosa yang kita tahu, ada dosa yang kita tidak tahu. Ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang kita tidak sengaja. Maka kita hapuskan semuanya dengan rajin bertobat, rajin beristighfar. Nah,
Kemudian jangan juga kita menyepelekan amalan-amalan yang sederhana. Karena amalan-amalan yang sederhana itu mampu menghapuskan dosa kecil. Kita mampunya sedekah tuh berapa sih? Ya saya sih kalau 2.000 nggak masalah. Ya udah, kumpulin uang 2.000. Kumpulin. Jadi kalau kita punya duit 100.000 kita pecahin jadi 2.000-an. Habis itu kita rajin-rajin ngasih orang 2.000. Lama-lama 100.000 juga habis. Terus ringan di dada, ringan. Tapi ternyata itu 2.000-an itu sedang menutup dosa-dosa kecil kita. Kita rajin sholat sunnah. Dengan sholat sunnah itu kita sedang menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah, kemudian kita rajin, yakni berzikir. Rajin membaca Al-Quran, rajin menasehati orang, rajin berdakwah, rajin yakni melakukan hal-hal yang nampaknya ringan, membantu orang susah, menolong orang susah. Itu lakukan tuh hal-hal yang kayak gitu. Kalau kita sering melakukan itu, sadar atau tidak sadar, ternyata dosa-dosa kecil kita telah digulung, telah dihapus oleh amal-amal yang sederhana. Nah, maka kalau manusia itu berhasil, yakni menghapus dosa-dosa kecilnya itu dengan rajin istighfar, rajin taubat, berhati-hati menjaga diri, rajin mengamalkan amalan-amalan yang sederhana dan seterusnya, kita pun terbebas dari dosa kecil. Maka setan pun akan pindah kepada tahapan yang kelima, yaitu ajakan kepada perbuatan mubah. Yang tidak berdosa pelakunya. Lah, Ustaz, lah apa jeleknya kalau begitu? Ya baik saja kan Ustaz perbuatan mubah. Nah ini dia. Perbuatan mubah itu seringkali jadi lapangan yang dengannya kita jadi berbuat dosa. Gimana Ustaz? Nah gini, kita ini ngobrol kan sederhana sekali. Ngobrol kan boleh Ustaz? Ya boleh. Tapi ternyata dengan ngobrol itu kita kebablasan. Iya atau tidak? Melukai orang, menghina orang, memfitnah orang, mengadu domba orang dengan ngobrol. Plus, kita telah berbuat sesuatu yang besar. Iya atau tidak? Nah, bisa juga dengan cara yang lain. Ngobrol di malam hari. Ngobrol asyik sampai begadang. Salat subuhnya lewat. Iya atau tidak? Kenapa? Persis salat subuh malah ngantuk tidur. Iya atau tidak? Jadi asalnya kita berbuat sesuatu yang mubah. Tapi targetnya setan bukan mubahnya itu. Setan punya target bahwa mubah itu bisa melalaikan orang. Bisa membuka jalan bagi perbuatan dosa yang besar. Juga bisa menyebabkan seseorang mengalami kelelahan. Dan seterusnya dengan perbuatan mubah itu. Sehingga dia lupa, dia lalai, dia pun tidak mampu melakukan yang besar. Kita ini, yakni dimulai dengan meninggalkan yang sunnah dulu. Nanti lama-lama meninggalkan yang wajib, ya kan? Kita udah capek nih, udahlah nggak usah sunnah, udah mulai sunnah ditinggalkan. Nanti lama-kelamaan, males akhirnya nggak sholat. Ya atau tidak? Jadi setan itu sangat teliti.
Kita harus hati-hati. Nah, sehingga dikatakan di sini, hal ini agar tersibukkan dari amalan-amalan ketaatan dan dari kesungguhan dalam berbekal diri untuk menghadapi hari akhirat. Setan itu paling sumpek melihat orang yang rajin, orang yang visinya, pandangannya itu akhirat. Ini untuk akhirat, ini untuk akhirat, ini untuk supaya Allah ridho, ini supaya Allah mencintai saya, ini supaya saya layak masuk surga, ini supaya tidak masuk neraka. Ngomongnya gitu terus. Sumpah setan menghadapi manusia yang ngomongnya kayak gitu terus. Pikirannya, visinya itu, pandangannya selalu akhirat. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu omongan-omongan yang bikin sumpah setan. Iya atau tidak? Nah, tapi sebaliknya, kalau seseorang itu asyik masyuk dengan sesuatu yang mubah, main HP, ternyata terlalaikan, tersibukkan. Iya atau tidak? Seseorang yakni nonton TV atau melakukan kegiatan yang lain mubah misalnya, karena ini Ustadz kan tidak ada yang joroknya, tidak ada yang gininya, tapi ternyata melalaikan, menyibukkan. Dia sadar atau tidak sadar dia masuk ke dalam jebakan setan. Nah, kemudian setan berambisi agar secara bertahap meninggalkan amalan-amalan sunnah. Nah, itu awalnya target 1. Yang penting sunnah dulu ditinggalkan. Berikutnya setelah meninggalkan sunnah, diajaknya meninggalkan amalan-amalan wajib. Oh gitu. Itu kan teliti banget tuh setan. Waduh, musuh kita ini banyak tipu dayanya. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, kasihan sekali kalau orang itu lalai, tidak mengerti. Oh, ini jebakan setan nih. Maka terjebak dia. Orang yang tidak mengerti adanya jebakan, maka dia terjebak. Kayak tikus yang cerdas, nggak terjebak-jebak, ya itu tidak. Tapi tikus yang oon, masuk ke dalam jebakan, ya kan? Nah, kemudian harapan setan dalam hal ini akan lenyaplah keuntungan. Kok ngitungnya gimana sih Ustadz? Gini, orang beramal itu orang berdagang dengan Allah. Kita ini lagi berdagang dengan Allah. Kita lagi pengen beli apa? Kita pengen beli apa ini? Beli apa ibu-ibu? Beli surga. Mahal apa murah surga? Mahal. Nah, caranya gimana? Ini loh, Allah kasih kita amalan-amalan yang wajib. Ini modalmu. Jadi amalan wajib itu adalah modal. Kemudian ini sholat-sholat sebelum sesudah sholat yang wajib itu sunnah. Sholat tahiyatul masjid sunnah. Sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu, macam-macam. Bisa sampai 50 rakaat per hari, ya atau tidak? Bayangin aja, sholat tahajud bisa berapa? Minimal 11, ya atau tidak? Kemudian sholat duha bisa berapa? Bisa 8. Sholat tahajud sama sholat duha saja sudah 25, ya atau tidak? Belum lagi kita sholat sebelum dan sesudah sholat yang wajib. Bisa 10, bisa 12, ya atau tidak? Tergantung bohornya. Qobliyahnya berapa? Kalau 4 berarti 12. Kalau 2 berarti 10. Kan sudah 25 tambah 10 sudah 35. Nanti kita rajin masuk ke masjid. Kita habis wudhu sholat. Itu kita jumlah jamleh bisa 50 rakaat sehari. Ya atau tidak? Nah, itu amalan-amalan yang sunnah adalah laba, keuntungan. Yang wajib itu modal.
Yang sunnah itu labanya, keuntungannya. Kita puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, wajib. Begitu pula orang melakukan haji, melakukan umrah. Yang pertama, wajib. Tapi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sunnah. Zakat itu sedekah yang wajib. Tapi berikutnya kita masih mau memberi orang sehingga lebih daripada kadar kewajiban zakat kita. Itu hukumnya sunnah. Nah, jadi sunnah itu adalah keuntungan, laba. Nah, dari sini setan itu menghalangi orang dari berbuat sunnah supaya tidak dapat keuntungan. Kenapa? Karena kalau yang wajibnya banyak kekurangannya, maka tidak ada tambalannya. Karena di antara fungsinya sunnah itu untuk menambal yang wajib. Jadi kita kan nggak tahu sholat wajibnya kita diterima atau tidak oleh Allah. Maka nanti yang menambal yang sunnah. Kita tidak tahu puasa kita yang wajib itu diterima atau tidak oleh Allah. Maka yang akan menambalnya yang sunnah. Zakat juga gitu. Sedekah kita akan menambal zakat kita kalau mengalami cacat atau kekurangan dan seterusnya. Jadi harapan setan dalam hal ini akan lenyaplah keuntungan berupa pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi. Jadi ini yang wajib nih jadi modal. Orang terangkat dengan amalan yang sunnah. Allah jadi cinta banget kepada seseorang yang ternyata yang wajibnya bagus, yang sunnahnya banyak. Maka terangkat dia. Jadi dekat kepada Allah, jadi diridhoi oleh Allah. Ini orang semangat banget. Ya ini belanja surganya itu. Betul-betul ingin belanja surga, ingin beli surga. Itu apa? Itu buktinya. Yang wajibnya dipenuhi, yang sunnahnya diperbanyak dan seterusnya. Maka dia akan dapat kedudukan yang tinggi. Nah, jika manusia mengerti nilai amalan yang ditinggalkannya. Jadi kalau manusia itu ngerti, saya nggak mau ninggalin ini tahiyatul masjid ini penting, ini penting. Saya ingin Allah itu ridho sama saya. Saya ingin bersyukur kepada Allah dengan salat saya ini, bersedekah. Saya ingin dengan sedekah ini saya bersyukur kepada Allah atas rezeki yang saya tidak mampu menghitungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena amalan ini mendekatkannya kepada Allah. Amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah bareng-bareng mengangkat derajat seseorang menjadi mulia di mata Allah. Kenapa? Memang pembeli serius ini. Benar-benar ingin beli surga. Nah, namun manusia bisa selamat dari tahapan ini dengan basirah yang sempurna dan cahaya hidayah. Jadi setan itu terus menggoda kita supaya kita terjerumus dengan perbuatan mubah, meninggalkan yang sunnah, berikutnya meninggalkan yang wajib. Kita bertanya, Ustaz gimana saya ingin selamat? Nah, Allah memberi kita 2 alat melihat. Kita diberi oleh Allah 2 alat melihat. Ini namanya basar. Basar. Untuk melihat apa? Melihat materi, melihat warna, melihat bentuk, melihat benda-benda. Nah, ada satu lagi mata yang lain. Adanya di dalam jiwa. Ini namanya basirah. Namanya basirah.
basirah ini ada di dalam jiwa. Nah, basirah inilah yang menyebabkan manusia itu mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata ini. Mata ini hanya bisa melihat sesuatu yang nyata, warna-warni, bentuk-bentuk, benda-benda, materi-materi ini dilihat oleh mata yang ini. Tapi apa maksudnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Berapa nilainya? Mata ini tidak bisa melihat. Yang mesti melihat ini. Ini namanya apa mata yang di sini? Mata jiwa ini? Iya, basirah. Namanya basirah. Mata yang ini? Basar. Ini basar. Ini basirah. Jadi orang yang sempurna matanya, mata ini bisa melihat, mata ini bisa juga melihat. Contoh. Kita melihat sama-sama orang naik ketinggian. Ini ada anak naik ke atas ketinggian. Kok orang semuanya rame, bahaya, turun, bahaya. Itu di saat yang naiknya anak kecil. Tapi giliran pemain sirkus naik ke atas tali, jalan di atas tambangnya, menggunakan payung dengan tenangnya dia jalan. Malah ditepukin tangan, diapresiasi. Loh, kok beda? Ini anak naik ke atas ketinggian, dibilang bahaya. Ini orang pemain sirkus naik ketinggian juga, tapi malah ditepukin tangan. Yang melihat mata ini apa mata ini? Yang bisa membedakan ini berbahaya, ini tidak berbahaya apa? Ini basirah itu bisa melihat. Kalau anak kecil itu bahaya. Kenapa? Belum terlatih, belum berpengalaman, belum disiapkan. Sedangkan pemain sirkus itu memang tiap hari latihannya naik ke atas tambang tinggi, ya atau tidak? Dia pakai payung, dia mampu menyeimbangkan dirinya, dia sudah terlatih. Kalaupun jatuhnya ke jaring-jaring, sudah disiapkan. Sedangkan anak kecil itu main naik aja, tidak ada di bawahnya jaring-jaring, ya kan? Itu kemampuan menilai itu bukan urusan mata yang ini. Mata yang ini hanya bisa melihat warna, melihat bentuk, melihat benda-benda, materi-materi, tapi tidak mampu menilai. Yang mampu menilai yang ini, basirah. Nah, ini semakin berilmu seseorang, semakin rajin membaca Al-Quran, mengerti maknanya, semakin rajin membaca hadis, mengerti maknanya, semakin sempurna basirahnya. Karena basirah ini, mata jiwa ini membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ini basirah ini, mata basirah ini. Maka dia akan melihat apapun dengan cahaya hidayah. Ya itu tidak. Ada orang terus bersama bid'ahnya, tidak mampu melihat kalau itu bid'ah. Kenapa? Basirahnya mati. Basirahnya mati. Kenapa? Tidak mampu. Ilmunya itu tidak membuat dia mampu men-shoot, merekam adanya sesuatu yang berbahaya. Nah, di situ. Jadi membutuhkan cahaya hidayah.
hidayah ilmu dan hidayah taufik dari Allah. Nah, maka orang yang basirahnya sempurna dan cahaya hidayahnya hidup, selamatlah dia. Dia berbuat mubah tapi selamat. Tapi orang yang basirahnya lemah, orang yang hidayahnya lemah, maka dengan mudahnya terpleset oleh perbuatan-perbuatan mubah. Itu tidak. Banyak orang yang berbuat mubah. 5 orang satu rumah, ternyata tidak saling berkomunikasi. Yang ini di kamar lagi mainan HP, yang ini di meja makan lagi mainan HP, yang itu lagi mainan HP. Ya itu tidak. Yang ini lagi nonton TV. 5 orang seperti ada di dunia yang terpisah-pisah. Ya itu tidak. Kenyataan atau tidak ibu-ibu? Ini mubah dan melalaikan. Hubungannya ternyata tidak baik. Iya itu tidak. Kita hari-hari ini melihat betapa bahayanya anak yang diam di dalam kamar. Iya itu tidak. Bisa jadi lebih berbahaya daripada anak main bola di lapangan. Iya kan? Nah itu. Sehingga dengan basirah yang sempurna dan cahaya hidayah, orang itu jadi mengerti nilai amalan ketaatan. Tahu. Ini lebih penting daripada mubah. Saya pilih ini. Nah, sehingga dia mengamalkannya. Berbanyak mengamalkan amalan yang lebih penting daripada mubah. Kenapa saya harus melakukan yang mubah? Itu lebih baik. Itu ada pahalanya. Ini tidak ada pahalanya. Dengan cerdasnya dia memilih. Maka setan pun beralih kepada tahapan ke-6. Ini tahapan yang ke-6. Ajakan kepada amalan ketaatan yang kalah nilai kebaikannya. Nilai kebaikannya. Jadi amalan itu ada yang fadil, ada yang mafbul. Nah, bagaimana membedakannya Ustaz? Membedakannya. Contoh, yakni seseorang Allah bolehkan untuk membalas. Sehingga di surat Al-Baqarah kita membaca فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Maka kalau ada orang mendolimimu, berbuat buruk kepadamu, balasi dia dengan balasan yang setimpal. Boleh. Allah bolehkan. Boleh atau tidak kita membalas orang dengan balasan yang setimpal? Boleh atau tidak? Orang nampar pipi kita tampar lagi pipinya. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, tapi memaafkan itu lebih baik. Wa anta'fu khairan lakum. Engkau memaafkan itu lebih baik daripada engkau membalas. Nah, orang yang betul-betul yakni mengerti derajat-derajat amalan, ilmunya itu memadai, mumpuni, dia mampu. Ini baik, tapi ini lebih baik. Kalau saya itu rajin memaafkan, nanti saya akan dimaafkan oleh Allah. Manusia itu yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memaafkan orang. Tapi setan enggak. Kamu banci, kamu, kata setan. Ngapain, laki-laki bukan kamu? Kamu digini-gituin, diam aja, memang penakut kamu itu. Iya atau tidak? Iya, bet, dibet sama orang, bet lagi. Iya apa enggak? Kenapa? Karena harga diri.
kehormatan diri. Itu urusannya. Yani kita lihat sekedar urusan 5.000 rupiah, urusan yang sepele, orang bunuh-bunuhan, ya atau tidak? Hal-hal yang sederhana. Kita lihat setan itu membesar-besarkan uang 5.000 rupiah. Ibu-ibu mungkin keheranan, mana ada Ustadz orang bunuh-bunuhan berkelahi cuma karena 5.000 rupiah. Oh tidak begitu ibu-ibu. Lihat di terminal. Lihat di terminal. Memang mereka berebut 50.000. Enggak, berebut 5.000. Kalau kita tanya kenapa kok gini-gini amat kamu itu? Pak, bukan 5.000-nya Pak. Kehormatan saya ini Pak. Harga diri saya ini Pak. Tuh, kan setan berhasil membuat dia siap untuk mencelakakan saudaranya sendiri sebab 5.000 rupiah. Iya atau tidak? Nah ini godaan setan itu seperti itu. Nah, jadi di sini kita diajak oleh setan untuk mengamalkan suatu ketaatan. Tapi ketaatan itu kalah. Ada yang lebih baik dari ketaatan yang itu. Ternyata kita milih yang ini. Nah, itu jebakan setan. Itu jebakan setan. Kita mengalahkan yang lebih baik untuk mengambil yang baik. Nah, setan menganjurkan orang untuk melakukannya. Dikesankan indah di matanya. Dihiasinya. Ditunjukkan keutamaan dan keuntungannya. Jadi seolah-olah amalan ini bagus. Padahal ini lebih bagus. Jadi setan tuh menghiasi. Kita bilang, kok kenapa ya setan ngajakin saya berbuat baik? Iya, karena yang itu lebih menyakitkan daripada yang ini buat setan. Yang lebih baik itu, yang lebih besar pahalanya, yang lebih dicintai oleh Allah, itu lebih menyakitkan buat setan. Iya atau tidak? Nah, itu semua agar disibukkannya dengan amalan yang kalah kebaikannya untuk meninggalkan amalan yang lebih baik, lebih menguntungkan dan lebih berpahala. Iya atau tidak? Ibu-ibu sering atau tidak? Di hadapannya pilihan ada dua. Ini baik, tapi ini lebih baik. Ini baik, tapi ini lebih baik. Kok malah kita milih yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Sering atau tidak mengalami yang seperti itu? Itu jebakan setan. Itu kita harus berhati-hati. Karena kalau kita berbuat sebaliknya, kita malah lebih dekat kepada Allah. Apa yang membuat setan marah, itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Ini artinya tingkat ketakwaan kita itu sudah tinggi. Jadi kalau ujian kita itu dihadapkan kepada baik dan lebih baik, itu menunjukkan ketakwaan kita levelnya sudah bagus. Ketakwaan itu kumpulan dari iman dan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh itulah ketakwaan. Orang beramal baik, tapi tanpa iman, itu takwa atau bukan? Orang berbuat baik, tapi tanpa iman, itu ketakwaan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena kurang syarat. Amal baik kalau sendirian, orang kafir pun bisa, ya atau tidak? Orang kafir bisa atau tidak bersedekah? Bisa. Ya atau tidak? Ngasih orang 1 juta,
Oh, 10 juta. Oh, baik amat nih orang kafir. Ya atau tidak? Bisa. Tapi apakah Allah terima? Tidak. Kenapa tidak Allah terima? Karena itu bukan ketakwaan. Bukan ketakwaan. Ketakwaan itu di saat seseorang beramal dengan iman. Sehingga kita membaca di surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi, dan seterusnya. Bukanlah albir itu artinya amal soleh, amal ketakwaan. Sekedar engkau itu menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah, apakah sudah merupakan kebaikan? Tidak. Jadi kalau ada orang kafir sedang menghadap ke timur, ada orang kafir sedang menghadap ke Ka'bah, apakah dia sedang beramal saleh? Apakah dia sedang bertakwa? Tidak. Allah katakan dia berbuat berbuat amal saleh, ketakwaan, kalau man amana billahi, dan seterusnya. Di saat si pelakunya itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya. Ya, bisa dipahami Ibu. Sehingga jangan dipisah-pisah amal soleh wa amilus solihat. Jangan kurang ini. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Inilah kesatuan, inilah yang disebut dengan ketakwaan. Itu tidak. Nah, jadi hal ini dikarenakan setan saat kalah dalam merugikan orang ini dari pokok pahala. Pokok pahala itu apa tadi? Amalan-amalan yang wajib. Itu pokok pahala. Maka dia berambisi untuk merugikannya dari pahala sempurna. Jadi ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ada amalan sempurna. Nah, ini amalan yang sempurna, inilah yang disebut dengan albir, takwa, disebut dengan takwa, di mana seseorang amalan wajibnya udah bagus, alhamdulillah, ternyata dia merasa tidak cukup. Dia pun bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ternyata dia tidak cukup. Dia ingin mengindahkannya lebih indah lagi, lebih cantik lagi, lebih bagus lagi. Bagaimana? Dia amalkan semuanya dengan iman yang kuat. Jangan sampai seseorang pergi haji, kemudian marah dia kalau tidak dipanggil Pak Haji. Dia marah kalau tidak dipanggil Bu Haji. Lo nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Saya ini mahal pergi haji. Emangnya gampang orang pergi haji? Enaknya lo nggak manggil gue Bu Haji. Tuh, kan berarti amal soleh atau bukan? Bukan. Tujuan dia ingin mulia. Iya atau tidak? Di dunia. Dimuliakan oleh manusia. Bukan Allah. Itu menunjukkan lemahnya iman dia kepada Allah. Kalau iman dia itu kuat, tujuan dia beramal bukan manusia, tapi Allah. Nah, ini ketakwaan. Ini albir. Iya atau tidak? Nah, setan paling pegel ngadepin orang kayak gini. Paling sumpah setan itu menghadapi orang yang lagi-lagi Allah. Lagi-lagi Allah. Waduh. Sumpah banget setan. Wah, ini menunjukkan kelas orang ini nih, tingkat kesolehannya itu sudah hampir jadi wali. Hampir jadi wali. Kalau sudah level 7 nanti, tahapan yang ke-7, itulah para wali Allah. Nah,
Kita lihat, dikatakan, maka disibukkanlah dia dengan amalan yang kalah kebaikannya. Udah, daripada dia jadi wali Allah nih buat setan, lebih bagus udah kamu segini aja. Tangga kamu ya ini saja sudah, kamu udah baik banget, kamu udah top, udah hebat kamu. Kenapa? Kalau naik, setan tambah pegel. Melihat orang naik tingkatnya, dekat dengan Allah, layak masuk surga. Setan gak mau banget tuh menghadapi orang yang kayak begitu. Nah, agar ditinggalkan amalan yang lebih baik, disibukkan dengan amal yang kalah keutamaannya agar ditinggalkan yang lebih utama. Disibukkannya dengan amal yang kalah kecintaannya agar ditinggalkan yang lebih dicintai. Dan disibukkannya dengan amalan yang kalah keridhoannya agar ditinggalkan yang lebih diridhoi. Jadi ini pertandingan amalan itu selalu ada, Bu. Selalu ada. Ini baik, ini lebih baik. Ini adalah sebuah amalan yang utama. Tapi ini lebih utama. Ini dicintai oleh Allah. Ini lebih dicintai lagi oleh Allah. Jadi seseorang itu betul-betul pandangannya tajam banget. Iya sih, saya kalau melakukan ini baik. Tapi ini lebih besar pahalanya. Ini Allah lebih demen lagi. Lebih ridho lagi. Lebih dicintai oleh Allah. Nah, itu level ilmunya sudah sampai ke situ. Ya, memang kita nuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Dengan ilmu, dengan amal kita itu sedang mengasah diri, ketajaman kesolehan kita, ketajaman ketakwaan kita. Untuk semakin beriman, semakin beramal saleh. Terus kita ini harus terus meningkat. Namun manusia bisa selamat dari tahapan ini dengan memahami nilai dari setiap amalan. Jadi jangan cuma mengenal ini baik, ini diridhoi oleh Allah. Tidak cukup. Ada nggak yang lebih baik dari ini? Itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu yang lebih dalam. Contoh. Ibu-ibu masuk ke dalam masjid. Ada orang mau sholat jenazah. Udah siap. Sholat tahiyatul masjid atau sholat jenazah? Kenapa, Bu? Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Kan gitu. Kita masuk masjid. Orang persis lagi qomat. Mau sholat wajib. Mana yang kita lakukan? Tahiyatul masjid atau sholat yang wajib? Sholat yang wajib. Ya atau tidak? Kita misalnya mau melakukan Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Datang hari Asyura. Mana yang kita lakukan? Asyura. Iya atau tidak? Jadi ada sesuatu yang baik, ada yang lebih baik. Ada yang berpahala, ada yang lebih besar pahalanya. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang lebih dicintai oleh Allah. Ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang lebih diridhoi oleh Allah. Itu harus cerdas. Harus berilmu kita ini. Sehingga kita itu terus naik derajatnya. Karena naiknya derajat orang itu dengan ketakwaan. Ketakwaan itu kumpulan dari iman dan amal soleh. Amal soleh saja tidak cukup. Amal soleh itu harus diiringi dengan iman yang kuat. Seperti itu. Jadi dikatakan manusia bisa selamat dari tahapan ini dengan memahami nilai dari setiap amalan. Dan
mengerti derajatnya di sisi Allah. Ini derajatnya lebih tinggi dari ini. Ini derajatnya lebih tinggi dari ini. Dia tahu betul. Dengan ilmu dia mengerti. Mengerti pula tentang keutamaan kedudukannya dan mengerti takarannya. Takarannya, ditakar semua amalan itu. Nah, bagaimana sih Ustaz mengerti takaran? Takaran itu diantaranya pahala. Pahala. Contohnya misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ini besarannya qirat. Kita buka. Qirat itu seberapa? Katanya segunung Uhud. Pahalanya segunung Uhud. Gede banget ini. Itu kan takaran itu. Takaran yang lain contohnya salat berjamaah dengan salat sendirian. Ada takarannya. Salat sendirian 1 derajat, tapi kalau berjamaah 27 derajat. Itu takaran atau bukan? Itu takaran. Nah, jadi banyak cara kita untuk menakar sesuatu. Untuk menakar sesuatu. Bahwa ini lebih baik daripada yang ini. Kita takar diantaranya pahalanya. Atau kemampuannya dalam menghapuskan dosa. Itu kita ukur. Bahwa ini lebih mampu menghapuskan dosa daripada yang ini. Yani, contohnya apa? Kita rajin istighfar. Bagus. Tapi kenapa kita tidak iringi dengan taubat? Contohnya kita pilih zikir yang mengandung unsur istighfar dan unsur taubat, dua-duanya. Contohnya yang Rasulullah ulang-ulang bacanya, contohnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, saya ulang lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kan kita lagi minta dua. Minta taubat sama minta maghfirah. Ya atau tidak? Tawwab, ghafur, bukan rahim. Hadisnya gitu. Kita nggak robah-robah apa adanya dalam hadis. Itu bacaannya Rasulullah. Sahabat pernah membaca, beliau baca ini 100 kali. Ada sahabat yang lain membaca 70 kali. Rasulullah sekali duduk 70 kali. Ada sahabat yang lain baca 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Padahal beliau itu manusia paling bertakwa. Paling jauh dari dosa. Lah, ngapain taubat sama istighfar buat beliau? Untuk apa ibu-ibu? Untuk apa Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat? Padahal beliau itu telah diampunkan dosa-dosa lalunya dan dosa-dosa akan datangnya. Apa manfaatnya? Mengangkat derajat. Iya atau tidak? Di mana istighfar dan taubat itu kalau sudah selesai tugasnya mengampunkan dosa orang, maka dia akan berubah fungsi meningkatkan derajat. Karena apa? Allah paling demen, paling cinta sama orang yang rajin beristighfar dan bertaubat. Ya. Jadi nggak sia-sia kalau kita itu rajin beristighfar dan bertaubat. Nah, kalau seseorang itu ternyata ilmunya sudah sampai di sini, mampu membedakan baik dan lebih baik, mulia dan lebih mulia, berpahala dan lebih berpahala, dicintai dan lebih dicintai, dan seterusnya, maka setan pun pindah kepada tahapan yang ketujuh. Nah, ini. Di mana tahapan yang ketujuh? Berupa pengerahan tentaranya untuk melakukan berbagai gangguan
dengan tangan, lidah, dan jiwa sesuai kedudukan manusia yang diganggunya dalam hal kebaikan. Jadi ini yang diganggunya ini wali Allah. Sehingga setan itu sudah pegel. Menggoda orang ini tidak bisa. Harus melibatkan manusia. Harus melibatkan manusia. Nah, di mana manusia dikerahkan oleh setan. Menjadi tentara-tentara setan. Iya itu tidak? Ada nggak tentara setan di dunia ini? Ada. Nah, iya itu tidak? Contoh tentara setan itu adalah orang yang kalau gereja dijaga, kalau kajian Al-Quran dan As-Sunnah malah dibubarkan. Itu tentara setan. Itu contoh tentara setan. Nah, ini menunjukkan orang yang dilawannya itu memang setan sudah pegel. Karena digoda sudah tidak mempan. Digoda, dirayu-rayu untuk meninggalkan sunnah, untuk meninggalkan tauhid, meninggalkan ilmu, meninggalkan amal saleh, meninggalkan pokoknya diajak berbuat dosa. Tidak mempan. Dari mulai kekafiran dia tidak mau, diajak berbuat bid'ah tidak mau, berbuat dosa besar tidak mau, diajak berbuat dosa kecil tidak mau, diajak terlena dalam mubah tidak mau, malah rajin berdakwah, rajin beramal saleh, imannya kuat. Setan itu pegel banget ngadepin dia. Maka melakukan pengerahan, dikerahkan orang untuk menghadapi orang ini. Nah, sehingga dilawanlah orang ini dengan tangan, dengan lidah, difitnah-fitnah, dituduh-tuduh, dengan jiwa, diancam, ditakut-takuti, dan macam-macam bentuk-bentuk teror, supaya berhenti dari dakwahnya, dari amal salehnya. Sesuai kedudukan manusia yang diganggunya dalam hal kebaikan. Masing-masing ada levelnya. Ini orang ini, Masya Allah tingkatnya tingkat daerah. Ini tingkat nasional, ini tingkat internasional. Tergantung, yakni kemampuan orang itu. Setan pun mengerahkan tentaranya. Semakin tinggi tingkat kebaikan seseorang, semakin beraneka ragam serangan yang dikerahkan terhadapnya. Sehingga melibatkan berbagai macam pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Dari lawannya orang ini sudah bukan sekedar setan yang mendampinginya, tapi kumpulan jin dan manusia. Semakin tinggi kesungguhan seseorang dalam beristiqamah, berdakwah kepada Allah, dan dalam melaksanakan perintah Allah, semakin tinggi dia, maka semakin besar usaha provokasinya. Maka usaha setan untuk memprovokasi orang, itu lebih besar lagi. Maka semakin besar usaha provokasinya terhadap orang bodoh untuk menyerangnya. Jadi orang-orang bodoh itu diprovokasi untuk jadi tentara setan. Iya atau tidak? Ini kenyataan atau tidak ada, Bu? Kenyataan. Ini nyata sekali. Jadi menghadapi orang di level tertentu, setan itu ternyata sudah tidak mempan melawannya sendirian. Dia harus melakukan pengerahan orang bodoh menjadi tentara-tentara setan. Nah, ibadah seseorang pada tahapan ini adalah ibadahnya orang alim yang spesial. Jadi ini kalau sudah sampai di level ini, level wali Allah. Orang yang dekat banget dengan Allah. Orang yang membahayakan buat setan.
membahayakan buat setan karena dia yang bikin gagal usaha-usaha setan. Ya atau tidak? Nah, yang disebut dengan ibadah al-muraghamah itu adalah setiap amalan yang bikin setan marah, yang bikin setan sumpah. Contohnya Umar bin Khattab itu sampai-sampai dibilang oleh Rasulullah SAW, kalau Umar berjalan di suatu jalan, maka setan menghindar dari jalan itu. Kenapa? Pegel. Dikuda tambah nyakitin hati. Iya atau tidak? Itu. Setan pun tidak mau dibuat pegel, itu tidak mau. Sudahlah, udah biarin Umar, tinggalin. Contoh bagaimana Umar memperlakukan dirinya. Suatu saat Umar bin Khattab berada di kantornya. Kantornya di mana ya kantornya Umar? Di masjid. Di bawah pelepah pohon korma. Itu kantornya Umar. Sehingga suatu saat Umar bin Khattab lagi sepi, tidak ada orang, dia terkantuk-kantuk, kemudian datanglah setan menggodanya. Umar, engkau orang hebat. Dunia ada di kakimu. Engkau pemimpin paling berhasil. Engkau tidak terkalahkan. Semua orang kalah terhadapmu. Sadar Umar. Pulang ambil kampak. Pergi ke kebun, dia cari kayu bakar. Udah dipatah-patahin, ikat, taruh di atas pundaknya, dipikul. Orang-orang pun yang mau berurusan kenegaraan, cari Umar. Di kantornya tidak ada. Mana Umar yang biasa duduk di sini? Tidak ada. Maka ternyata muncul dari tengah-tengah kebun, memikul kayu bakar. Maka orang-orang pun berkata, biarkan kami yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin. Tidak, katanya. Tidak, aku yang lebih berhak memikulnya. Kenapa engkau demikian ya Amirul Mukminin? Katanya, bagaimana tidak? Aku tadi duduk di sini dan aku digoda oleh setan. Dipuja-pujinya aku. Maka aku harus hinakan diriku. Kita sanggup gak kayak Umar? Dipuja-puji sama setan malah menghinakan dirinya sendiri. Dipikulnya kayu bakar. Ya itu tidak. Kita pikir ngambil kampak mau perang sama setan. Enggak, ternyata buat mencari kayu bakar. Iya itu tidak. Sering ya ibu-ibu mengalami dipuja-puji setan. Asyik kan? Nah ini bedanya sama Umar, ya kan? Bedanya sama Umar, kalau dipuja-puji setan, malah dia hinakan dirinya. Inilah amalan al-muraghamah. Amalan-amalan yang bikin setan pegel, benci. Contoh amalan muraghamah yang sederhana adalah sujud sahwi. Amalan muraghamah yang sederhana contohnya sujud sahwi. Yang bikin kita lupa saat sholat tuh apa sih? Setan, ya atau tidak? 3 rakaat atau 4 rakaat ini ya. Setan berhasil. Kita selesaikan dengan sujud sahwi. Pegel apa enggak setan? Pegel, kurang ngajar. Kata setan, saya sudah berhasil membuat dia lupa. Ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu muraghamah. Amalan yang menyakitkan setan. Iya atau tidak? Ibu-ibu kalau lagi sendirian ngelamun kemudian dipuja-puji sama setan,
Merasa senang atau tidak? Iya. Gimana? Nggak jawab sih, kenapa? Memang pertanyaannya salah. Iya, bapak-bapak seneng ya kalau dipuja-puji setan? Lagi sendirian nih Pak, lagi enak-enaknya ngelamun, ngantuk-ngantuk gitu. Terus dipuji, oh kamu orang hebat, kamu ini orang tua yang dihormati, kamu ini, wah, seneng apa enggak? Amalkan amalan muraghamah. Amalkan amalan muraghamah. Jangan dilihat bahwa itu sesuatu yang baik. Jangan. Kita dibikin sombong itu jadi baik apa buruk? Kita dipuja-puji setan itu lagi diuntungkan apa lagi dirugikan? Lagi dijebak atau lagi diberikan sesuatu yang menguntungkan? Dijebak. Ya atau tidak? Hati-hati, ini level tinggi ini. Ini level tinggi. Nah, jadi disebut di sini ibadah seseorang pada tahapan ini adalah ibadahnya orang alim yang spesial. Udah deket banget sama Allah, ingin digelincirkan oleh setan supaya jadi sombong, ya atau tidak? Supaya bangga diri, supaya semena-mena, ya atau tidak? Jadi bolim, jadi macam-macam. Nah, dan ibadah yang bisa melawan itu disebut dengan ibadah al-muraghamah. Nah, tidak mengenalinya kecuali pemilik basirah yang sempurna. Tadi ada dua mata. Mata apa saja itu? Basar dan basirah. Basar adanya di mana? Di sini dong. Ini basar. Untuk apa ini? Melihat materi, melihat warna, melihat bentuk ini. Tapi ini tidak mampu menilai. Ini tidak mampu menilai. Maka AI bisa menggantikan ini. Tapi AI tidak bisa menggantikan yang ini. Ini apa ini? Basirah. AI tidak punya basirah. Itu yang tidak tergantikan. Nah, tidak ada yang lebih disukai oleh Allah daripada perlawanan hambanya terhadap musuhnya. Dan sikap hambanya yang membuat marah musuhnya. Musuhnya Allah siapa sih? Setan. Jadi kalau kita ini sedang bikin marah setan, berarti sedang membuat Allah. Ini kok sulit banget sih saya neranginya. Jadi kalau kita ini sedang membuat marah setan, berarti kita sedang membuat Allah senang. Kan gitu. Kalau kita membuat Allah marah, maka kita sedang membuat setan. Kan gampang, iya atau tidak? Itu muraghamah namanya. Itu muraghamah. Jadi apa-apa yang bikin Allah senang dan bikin setan marah. Itu muraghamah. Itu puncaknya ibadah. Nah, ya. Maka sebagai contoh-contohnya di sini kita baca surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapatkan di bumi ini apa-apa
yang akan membuat setan marah. Kenapa? Karena setan sudah berhasil menjepit dia, ya atau tidak? Contohnya, Abu Jahal CS telah berhasil menjepit muslimin di Mekah, iya atau tidak? Sehingga orang ibadah di Mekah mudah apa susah? Orang bertauhid di Mekah susah apa mudah? Susah. Maka dengan cara berhijrah, lepaslah dari jepitan setan, iya atau tidak? Setannya jin dan setannya manusia. Nah, jadi tidak mungkin sedunia dikuasai oleh setan. Tidak mungkin sedunia dikalahkan oleh setan. Tidak mungkin. Pasti ada celah di dunia ini tempat kita berhijrah. Ya atau tidak? Berpindah. Kalau kita tidak bisa bertakwa di suatu tempat, tinggalkan. Pindah ke tempat lain untuk bisa bertakwa. Itu namanya hijrah. Ya atau tidak? Kita membela agama di dalam diri kita, mencari tempat yang memungkinkan kita untuk bertakwa. Itu namanya berhijrah. Ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, ditinggalkannya rumahnya, muhajiran ilallah, dia hijrah, dia tinggalkan rumahnya, dia cari tempat yang bisa untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ilallahi wa rasulihi, dia ingin menegakkan agama Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul mautu, ternyata di tengah perjalanan belum nyampe, mati dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah cukup. Dia sudah dapat pahala dari Allah seperti orang yang sudah hijrah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini contoh muraghamah dengan berhijrah. Menyelamatkan agama, menyelamatkan tauhid, ibadah, akhlak, supaya tetap soleh, tetap baik. Dia tinggalkan rumahnya, pindah rumah. Kemudian kita lihat lagi di surat At-Taubah ayat 120. Surat At-Taubah ayat 120. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Tidaklah layak bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekitar Madinah, di antaranya orang-orang Badui, Al-A'rab. Al-A'rab itu artinya Badui, bukan orang Arab. Kalau orang Arab, Al-Arab. Tapi kalau Al-A'rab itu artinya orang-orang Badui. Nah, tidak layak buat mereka itu untuk menghindar, tidak mentaati perintahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan, ayo kita pergi berperang. Ternyata mereka enggak, banyak alasan untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Sehingga mereka itu menjadikan diri mereka adalah orang yang melebihkan diri mereka sendiri dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Karena orang itu baru disebut beriman kalau melebihkan Rasulullah daripada dirinya. Iya atau tidak? Yakni saat
Umar ibn Khattab berjalan bersama Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidaklah mencintai apapun melebihi cintaku kepadamu kecuali diriku." Maka kata Rasulullah, "Tidak ya Umar, sampai engkau kalahkan dirimu." "Na'am ya Rasulullah, bahkan melebihi diriku." Jadi kita ini harus mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada diri kita. Itu baru iman yang betul. Baru iman yang betul. Sehingga kalau ada perintah dari Rasulullah SAW, berjihad, berperang, maka semua harus taat. Nah, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hal yang demikian ini dikarenakan tidaklah orang yang sedang bersama Rasulullah SAW berjihad kemudian mendapatkan rasa haus, rasa capek, rasa lapar, kemudian merasakan kesusahan di tengah jalan, kecuali semua yang dirasakannya itu jadi kebaikan buat dia, pahalanya besar. Tidaklah dia menginjakkan kakinya di suatu tempat karena dia berjalan, yang membuat langkah-langkahnya itu menakutkan setan, membuat marah setan, dan tidaklah dia saat melakukan sesuatu yang menyebabkan musuh-musuh Allah itu dirugikan karena tertusuk atau mati dan sebagainya karena perang melawan orang Islam, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Semua itu tidak lain mendatangkan amalan-amalan saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan amalannya orang-orang yang bersikap ihsan. Jadi kita lihat ayat ini sedang berbicara tentang bahwa berbuat apapun yang membuat setan marah itu adalah amal saleh. Kemudian ini bagian dari al-muraghamah. Kemudian kita lihat ini Rasulullah SAW yang dipuji bersama sahabatnya di surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Para sahabatnya yang selalu bersamanya itu adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mencintai dengan orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka itu adalah orang-orang yang rajin ruku, sujud karena berharap keutamaan dari Allah, berharap keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak pada wajah-wajah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu jejak-jejak sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Mereka itulah yang tersebut perumpamaannya ada pada kitab Taurat dan ada pada kitab Injil. Kazar'in
akhraja syat'ahu fa'azarahu. Mereka itu diumpamakan seperti tunas. Nah, di mana pohon itu dimulai dari tunas. Siapa sih para sahabat? Orang-orang yang tidak berarti. Di Mekah mereka itu orang-orang yang disepelekan oleh orang-orang Quraisy. Yaitu tidak. Tapi mereka menjadi tunas-tunas yang menjadi pohon-pohon kuat yang berikutnya mampu menumbangkan Persia dan Romawi. Kemudian fastaghlaba fastawa ala suqih. Kemudian mereka itu menjadi pohon-pohon yang kuat dengan batang yang kuat, dengan akar yang kuat. Yu'jibu zurra'a. Mereka mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Sehingga adanya para sahabat itu membuat benci, membuat marah orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itulah janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung. Kemudian terakhir, ini. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, Ustaz, pelajaran ini didapat dari kitab apa sih? Maka ini jawabannya. Ini semua didapat dari kitab Madarijus Salikin. Tulisannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jilid 1, halaman 226 dan seterusnya. Nah, maka Ibnul Qayyim berkata apa? Famughayabatul kuffari ghayatun mahbubatun lirrabbi matlubatun. Membuat marah orang kafir itu adalah sesuatu tujuan yang dicintai oleh Allah dan diminta, dituntut oleh Allah. Famuwafaqatuhu fiha min kamalil ubudiyyati. Min kamalil ubudiyyati. Orang yang mampu menepati itu, bersikap tepat, berbuat tepat dalam hal membuat marah setan, itulah kesempurnaan ibadah. Wa syara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil musalli idza saha fi salatihi sajdatain. Seperti halnya Rasulullah SAW mensyariatkan sujud sahwi untuk orang yang lupa pada saat sholat, berupa sujud 2 kali. Waqal, beliau bersabda, in kanat sholatuhu tammatan kanata turghimani anfas syaitan. Kalau sholatnya itu sempurna, maka kedua sujud itu telah bikin marahnya setan. Kenapa? Karena setan sudah berhasil membuat dia lupa. Kok malah ditambal dengan 2 sujudnya sehingga tetap terjaga kesempurnaannya. Wa fi riwayatin targhiman lisyaitan. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan targhiman lisyaitan, itu membuat marahnya setan. Wasammahumal murghimatain. Rasulullah menamakan 2 sujud sahwi itu adalah 2 amalan yang membuat setan marah. Faman ta'abbadallaha bimuraghamati aduwihi faqad akhadha minas siddiqiyyati bisahmin wafir. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah
dengan cara membuat musuhnya marah, maka dia itu telah melakukan siddiqiyah dengan jumlah yang besar. Siddiqiyah artinya imannya iman siddiq. Nah, imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Di saat orang semuanya tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj, kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, aku bisa percaya kepada yang lebih daripada itu. Kenapa tidak? Kata dia. Itu Siddiq. Sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Begitu pula orang yang mampu beribadah kepada Allah dengan sikap muraghamah, membuat marah musuh Allah, maka dia pun telah berbuat siddiqiyah. Kemudian, wa ala qadri mahabbatil abdi li rabbih wa muwalatihi wa muadatihi li aduwihi yakunu nasibuhu min hadhil muraghamah. Maka sesuai dengan kadar cintanya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, sesuai dengan kadar sikap loyalitasnya dia kepada Tuhannya, dan sikap permusuhannya kepada musuh Allah, maka sebesar itulah nilai muraghamahnya. Jadi semakin besar permusuhan seseorang kepada setan, semakin cinta seseorang kepada Allah, sebesar itu pula pahala, yakni muraghamahnya. Wali ajli hadhil muraghamati humidat tabakhturu bainas saffain. Oleh karena itu, melenggak-lenggok, jalan sombong di waktu jihad itu sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh. Padahal sehari-hari tidak boleh. Kita boleh atau tidak jalan yakni membusungkan dada sehari-hari? Boleh atau tidak? Tidak. Tapi saat perang boleh atau tidak? Boleh. Tentara harus gagah di waktu perang. Lengkak-lenggok dia jalannya menantang orang kafir. Ya atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Itu yang dilakukan oleh para sahabat saat berperang. Tapi saat bersama muslimin tidak boleh. Ya atau tidak? Inilah pelajaran kita. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ini pelajaran kita bisa dipahami nggak nih ibu-ibu? Bisa ya. Masya Allah ini udah tamat nih. 7 tahapan. Setan dalam menggoda manusia. Ini kalau bisa diamalkan sama ibu-ibu, bisa jadi wali Allah. Pengen nggak jadi wali Allah? Nah, silakan. Nggak ada pertanyaan ya? Ada? Kayaknya orang-orang udah buru-buru pengen pulang katanya. Ya. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah. Dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.